warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Zakiatul Mardiah SSM Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat Ibu Era Bawarti SIP M Hum selaku Kepala Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Al-Azhar Indonesia, serta seluruh dosen dan mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa, Kak Najah Izzah Kurniawan. Selamat sore, Kak Najah. Selamat sore. Dalam rangka sosialisasi ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards 2022. Berdasarkan laman resmi, ISMA is the government of the Republic of Indonesia scholarship scheme to found Indonesian Student for Mobility Program at top universities overseas. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan menjalani 1 semester di universitas pilihan di luar negeri untuk belajar mengembangkan skills. Sebelum memulai acara, perkenalkan, saya Muhammad Rifki selaku moderator pada sore hari ini. Acara pertama adalah sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Al-Azhar Indonesia, Ibu Dr. Zakiatul Mardiah SSM Hum. Waktu dan layar dipersilahkan. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Jadi saya agak putus-putus suaranya Mas Rifki. Saya putus-putus nggak? Tadi putus-putus, Bu, sempat freezing. Oke. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Era sebagai Kaprodi dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Kemudian di sini ada Bu Andika Pratiwi, sudah lama nggak ketemu Bu Dika, apa kabar? Kemudian narasumber kita Mbak Najah Izzah Kurniawan ya. Selamat datang, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kemudian terima kasih pada Mas Rifki dan teman-teman para mahasiswa calon penerima beasiswa Indonesian International Mobile Award dari program MBKM, program unggulan MBKM ya. Terima kasih sekali. Saya sudah diundang di sini mewakili Ibu Dekan, Ibu Dr. Rusilian Piantari. Dalam kesempatan ini, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terima kasih terlebih dahulu untuk Kak Najah Izzah. Kalau boleh tahu dari universitas mana? Aku dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oke. Baru pulang berarti ya, baru pulang kemarin Desember ya dari program ISMA. Januari kalau Universitas. Iya. Baik. Terima kasih sekali sudah berkenan berbagi pengalaman nanti kepada calon penerima dari Universitas Al-Azhar. Dan dari saya mengharapkan teman-teman dari Prodi Inggris UAI benar-benar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Prodi, yang sudah diberikan oleh Ibu Era dan dosen-dosen di Prodi Inggris, kesempatan untuk pengalaman dari kakak yang sudah pernah selesai melaksanakan program IIS. Di antara yang saya sampaikan dan juga merupakan pesan dari Ibu Dekan, pertama, ini adalah merupakan program unggulan. Jadi dari 9 program MBKM ini adalah yang unggulan, artinya kalau nanti para mahasiswa Prodi Bahasa Inggris ini lolos dalam program ini, itu bisa kebanggaan tersendiri, sebuah prestasi, karena seleksinya juga sangat ketat. Saya kemarin membaca pelamarnya kalau tidak salah untuk tahun ini sampai 1.500 atau 15.000 ya. Kalau tidak salah, artinya meningkat tajam dari tahun sebelumnya.
persaingannya sangat ketat. So, kalau Anda mendapatkan ini adalah sebuah kebanggaan dan kesyukuran yang luar biasa. Kemudian yang kedua, manfaatkan sekali kesempatan ini. Jika memang nanti diterima, manfaatkan sekali. Kalau nanti ada kesempatan untuk nyambung S2, ataupun kesempatan untuk mencari referensi terkait dengan tugas akhir, ataupun juga untuk mencari pengalaman-pengalaman lainnya yang pastinya hanya sekali didapat dalam kesempatan ini. Yang berikutnya adalah persiapkan sebaiknya untuk memperoleh beasiswa ini. Dan jika Anda mendapatkannya, yang perlu diingat adalah satu, Anda adalah mahasiswa UAI, so jaga nama baik UAI, Anda adalah warga negara Indonesia, so baik Indonesia, dan yang ketiga adalah Anda adalah seorang Muslim, sehingga jaga nama baik juga sebagai identitas Muslimnya. Itu saja yang saya sampaikan. Luar biasa, Prodi Inggris tahun ini paling berapa ya Bu Era jumlahnya yang ikut melamar ini ada berapa? 13 sampai hari ini sih. 13. Mudah-mudahan saya doakan keterima semua ya, lolos semua untuk ikut program ini. Jadi nanti membanggakan Bu Era dan dosen lainnya, membanggakan EPB juga, serta membanggakan UAI serta Indonesia. Syukran, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Al-Azhar Indonesia, Miss Era Bawarti, SIP M.Hum. Kepada Miss Era, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Rifki. Terima kasih juga kepada Ibu Wadek ya, yang sudah mewakili Bu Dekan untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore yang cerah ini di tengah bulan yang suci, bulan Ramadan, kita menyempatkan untuk berkumpul di kegiatan yang insya Allah produktif ya, karena tujuannya baik ya untuk memberi sosialisasi dan menyemangati rekan-rekan mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris yang sedang ikut seleksi ISMA 2022. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Wadek dan juga Najah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kebetulan Najah ini anaknya teman saya, teman kuliah saya waktu S1, sahabat karib saya, ini putrinya gitu ya. Kuliahnya di ISI Jogja dan alhamdulillah kemarin berhasil menjadi awardee untuk ISMA 2021 ya ke Leeds University ya di Inggris. Nah, selamat ya Najah. Alhamdulillah udah kembali lagi dengan selamat ke Kukusan. Rumahnya Depok, tapi karena kuliahnya di Jogja sekarang jadi di Jogja ya. Sekarang posisi lagi di Jogja. Mohon nanti Najah dapat memberikan sebanyak-banyak informasi kepada rekan-rekan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, terutama ya untuk bisa lolos dalam seleksi ISMA 2022 dan mungkin juga nanti ada sharing ya. Sharing terkait pengalaman di sana, mungkin kesulitan-kesulitan yang dialami ya, tantangan ya, hambatan, yang namanya juga di negeri orang, kita jauh dari mana-mana, jauh dari keluarga, jauh dari rekan yang dekat gitu ya, apa saja yang dialami di sana. Saya rasa itu, mohon maaf apabila ada kekurangan ya, namanya juga acara daring seperti ini pasti banyak kekurangan, gangguan persinyalan dan sebagainya. Selamat bersosialisasi, selamat menikmati kegiatan sosialisasi ini. Silakan nanti rekan-rekan dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita ya. Susah nih mencocokkan jadwalnya Najah, jadi kalau Najah udah bisa begini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan banyak diskusinya nanti dengan rekan-rekan. Saya rasa itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rifki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Era. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita pada sore hari ini. Kak Najah Izah Kurniawan, lahir di Jakarta tahun 2001. Sempat mencicipi hidup di Selandia Baru selama 6 tahun, namun kini menjadi mahasiswa seni murni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Merupakan anggota aktif Gelora Art Group, Group Gelora, dan memiliki minat dalam seni rupa, bisnis, dan isu global. Berdasarkan CV-nya,
Kak Naja memiliki kemampuan dan kompetensi, salah satunya painting atau melukis, lalu teamwork dan leadership. Dari teamworknya ini, Kak Naja terlibat dalam berbagai kepanitiaan. Lalu leadershipnya, Kak Naja memimpin bidang kreatif dan kewirausahaan dalam HMJ Seni Murni. Lalu Kak Naja juga mendapatkan skor 8.0 pada IELTS ya, pada IELTS. Lalu kita lanjut ke pendidikannya. Pada tahun 2015 sampai 2017, Kak Naja bersekolah di Palmerston North Girls High School di Selandia Baru. Lalu pada 2017 sampai 2019, Kak Naja bersekolah di SMA Islam Dian Didaktika, jurusan IPS, lulusan terbaik dengan NEM tertinggi di sekolahnya. Lalu sekarang pada tahun 2019 sampai sekarang, Kak Naja merupakan mahasiswa S1 Seni Murni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kak Naja ini juga bergabung di banyak organisasi dan yang melahirkan berbagai pengalaman. Mulai dari pada tahun 2015 sampai 2016, ketika masih di Selandia Baru, Kak Naja mengikuti Zing Choir di sekolahnya di Selandia Baru. Lalu pada tahun 2015 sampai 2016 juga, Kak Naja juga bergabung dalam Junior Choir. Lalu pada tahun 2015, Kak Naja menjadi Arts Committee di Selandia Baru di sekolahnya. Lalu bersambung di tahun 2016 menjadi anggota dari Wearable Art Show, Bronze Duke of Edinburgh, dan Language Committee di tahun 2016 tuh tiga-tiganya. Lalu pada tahun 2018 Kak Naja menjadi anggota dari OSK Kebumian dan BINUS Youth Leader Summit. Pada tahun 2020, Kak Naja menjadi wakil ketua di panitia pameran What's News dan menjadi bagian pengkaryaan pada pameran Wake Up. Dan pada tahun 2021, Kak Naja dan Puan Nawanata. Pada tahun 2022, Kak Naja menjadi bagian bendahara pada pameran Aksi Artsy ke-5. Dan pada tahun 2020 sampai 2022, Kak Naja menjadi bagian dari Gelora Art Group dan HMJ Seni Murni, bagian Wakabit Kreatif dan Kewirausahaan. Lalu Kak Naja juga pernah mengikuti dan berpartisipasi pada pameran-pameran. Dimulai pada tahun 2015 menjadi peserta pameran Palmerston North Girls High School, judulnya Fokus, Square Age Gallery di Palmerston North, Selandia Baru. Pada 2019, Kak Naja menjadi peserta pameran Angkatan 19 Seni Murni ISI Yogyakarta, Nawanata, Galeri Fajar Sidik di Yogyakarta. Pada tahun 2020, menjadi peserta dan wakil ketua pameran virtual Angkatan 19 Seni Murni ISI Yogyakarta yang berjudul What's News. Pada tahun 2021 menjadi peserta dan panitia pameran Gelora Art Group Second Account Galeri Mbah Dari di Yogyakarta. Dan pada tahun 2022 tahun ini menjadi peserta pameran Tulang Rusuk PIN Museum dan Tanah Liat di Yogyakarta. Dari keikutsertaannya dalam menjadi aktif dalam berbagai pameran dan juga organisasi, Kak Naja mendapat berbagai banyak penghargaan, mulai pada tahun 2015 jadi Distinction Award for Design and Visual Communications, lalu Distinction Award for Visual Art Laureate Awards, dan menjadi juara 1 Nasional Lomba Toyota Dream Car Art Competitions New Zealand. Pada tahun 2017, Kak Naja
berada pada juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris AFI Cup. Berlanjut pada tahun 2019 menjadi juara harapan 2 Sejabodetabek, Bandung dan Semarang pada kompetisi SBMPTN Bintang Pelajar. Dan pada tahun 2021 kemarin menjadi awardee di IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards di University of Leeds di UK. Nah, kita pengen tahu banget nih tentang IISMA sebagai future awardees ya, ini pada mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Al-Azhar. Kita pengen tahu nih gimana sih selama pengalaman Kanaja nih selama mengikuti program IISMA. Kita pengen tahu testimoninya dan juga ada nggak sih manfaat yang Kanaja rasakan? Pasti banyak dong selama mengikuti dan menjadi awardee di University of Leeds di UK gitu. Jadi untuk Kanaja, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Salam kenal ya semuanya. Aku Naja dari Seni Murni ISI Yogyakarta. Kalau begitu, aku langsung share screen aja ya presentasinya. Ya. Udah kelihatan semuanya? Sudah, Kak. Oke, jadi kita mulai. Tahun lalu aku dapat kesempatan untuk belajar 1 semester di University of Leeds di Inggris. Prosesnya lumayan lama, mulai dari kalau nggak salah akhir April, awal Mei, hingga akhirnya berangkat itu September. Jadi IISMA sendiri itu apa? IISMA seperti yang udah dikasih tahu sama tadi Rifki tadi, IISMA itu adalah skema dari Kemendikbud yang bekerja sama bersama LPDP untuk memberi beasiswa kepada mahasiswa yang di semester 4 sampai semester 6 untuk belajar di luar negeri selama 1 semester. Lalu mata kuliah yang bisa diambil selama IISMA itu malah disarankan mata kuliah yang di luar dari bidang kita. Jadi kita bisa menyicipi minat-minat kita di luar jurusan kita sekarang gitu. Lalu ini proses preparation-nya, aku ambil 3 yang paling penting sih sebenarnya. Jadi untuk English Proficiency Test ini salah satu yang sangat-sangat penting ya sebenarnya, karena ini yang menunjukkan kepada mereka kalau kita itu capable untuk survive di luar sana dengan kemampuan bahasa kita. Jadi sebenarnya kalau mau ikut IISMA gitu niat dan ya udah pasti harus ambil English Proficiency Test ini dan harus juga belajar dari jauh-jauh hari sebelumnya, kalau bisa berbulan-bulan gitu ya. Tapi kalian semua kan di kebudayaan dan sastra Inggris aku rasa udah pada bisa lah ya, maksudnya tinggal diasah dikit gitu. Untuk EPT sendiri aku ambilnya tadi IELTS, tapi ada beberapa opsi yang bisa diambil seperti tahun ini TOEFL IBT sama Duolingo English Test. Yang paling mudah dijangkau mungkin Duolingo English Test ya, soalnya dilaksanakannya online dan harganya juga lebih terjangkau dari IELTS dan TOEFL IBT. Untuk IELTS sendiri aku ambilnya yang paper-based test, bukan computer-based. Jadi sebenarnya kita harus riset dulu tentang EPT ini sendiri yang kita mau ambil. Kalau misalnya IELTS kita risetnya tentang soal-soal IELTS seperti apa, terus latihan aku tuh sebenarnya sebelum ngambil IELTS ini lebih fokus ke writing, karena aku dengar itu salah satu yang lumayan sulit ya dilakukan, karena juga aku ngambilnya paper based, jadi bukan di komputer, jadi susah mungkin kalau ngeblok ada yang salah atau ya begitu. Jadi beberapa hari sebelumnya aku udah mulai latihan-latihan nulis dan juga minta bantuan juga misalnya sama teman atau ortu kita untuk review latihan kita. Terus di YouTube juga banyak banget video-video yang berisi tips and trick untuk melakukan IELTS atau TOEFL IBT. Jadi itu sangat disarankan ya. Terus ada juga
practice test yang kita bisa ambil online. Nah, ini ada yang gratis, ada yang enggak. Cuman ya bisa cari-cari sendiri sih. Itu bisa ngasih kita gambaran gitu. Kita udah di level mana. Jadi kita tahu bidang mana yang perlu kita tingkatin atau enggak. Nah, kalau untuk speaking sendiri sebenarnya aku udah lumayan lancar ya karena pernah punya pengalaman tinggal di luar negeri. Tapi yang sangat membantu speaking itu ya satu kuncinya cuma emang latihan gitu. Kita harus sering-sering menggunakan bahasa Inggris, mau misalnya ke adik kakak atau orang tua atau misalnya lagi ngomong sendiri aja gitu untuk latihan. Lalu setelah udah keluar skor nilai dari IPT ini udah mulai masuk tahap pendaftaran berkas ya. Jadi udah lengkap tuh semuanya, surat rekomendasi dan lain-lain dari kampus. Kalau itu kan prosesnya tiap universitas beda. Jadi emang harus tahu dari univnya sendiri ketentuannya seperti apa. Namun ada satu yang sama itu esai. Jadi di tahap pendaftaran ini bakal ada 4 pertanyaan esai. Esainya itu dikasih limit juga. Kita nulis itu kalau nggak salah tahun ini 250 kata ya. Atau mungkin lebih kurang. Jadi kita harus memaksimalkan kesempatan tersebut gitu untuk menulis semaksimal mungkin. Jadi jangan diburu-buru dalam menulis esai, aku pun juga enggak kemarin. Lalu juga kita harus minta pendapat orang lain karena kadang kalau kita yang baca misalnya kita bisa kelewat 1-2 hal gitu, atau mungkin kita bisa tanya dosen sendiri atau misalnya ada guru les bahasa Inggris atau bagaimana untuk mereview esai kita juga. Lalu ini penting juga untuk dibaca ulang dan berulang kali gitu untuk make sure nggak ada yang salah. Terus kita harus juga bikin esainya interesting, jangan hanya ngomong gitu kayak oh prestasi kita ini dan ini gitu. Itu kan banyak juga gitu yang punya prestasi itu, tapi lebih ke cara kita menulis hal tersebut, gaya tulisan kita itu mempengaruhi gitu. Kalau misalnya tips dari aku sih mungkin nulisnya itu kayak kita lagi bercerita gitu tentang proses kita, pengalaman kita, jangan terlalu straightforward gitu. Nah, kemudian lanjut setelah pendaftaran berkas dan esai, itu bakal ada pengumuman, dan setelah pengumuman itu ada tahap seleksi interview. Nah, interview ini berlangsung sekitar 10-15 menit kemarin, dan kita akan memasuki ruang Zoom bersama interviewernya yang dari LPDP sih, kalau nggak salah ya. Yang perlu dilakukan itu ya jangan panik. Kemarin sendiri aku latihan gitu speaking di kamar lain sebelum memasuki ruang Zoom. Terus mungkin kayak scroll IG atau Twitter untuk kayak nenangin diri aja gitu, karena nggak bisa terlalu banyak pikiran gitu. Jangan overthinking. Terus abis itu aku juga buka tab pas lagi di Zoom ini, aku juga buka file esai aku. Jadi itu acuan aku karena ternyata emang banyak ditanya gitu tentang esai kita, tentang kontribusi kita setelah mendapatkan ISMA, terus tentang tell us about yourself gitu. Agak mirip-mirip job interview sih sebenarnya. Jadi kita harus tanpa terlalu show off gitu ya, kita kasih tahu mereka best qualities kita gitu loh. Terus ini juga sebenarnya suatu saat dimana mereka juga menilai kemampuan bahasa Inggris kita sebenarnya. Jadi speakingnya itu juga kalau bisa lancar, dan bisa juga latihan gitu sama orang sebelumnya. Misalnya ada adik atau kakak, minta mereka untuk tanya-tanya pertanyaan kayak kenapa milih ISMA, kenapa milih universitas ini, itu bakal ditanyain. Dan yang penting juga harus pede ya. Oke, itu aja untuk tahap persiapan aku, yang paling penting 3 itu. Lalu lanjut, ini sekilas tentang University of Leeds sendiri ya. University of Leeds itu masuk ke dalam top 100 KIAS World Ranking Universities. Lalu saat memilih University of Leeds, sebenarnya kan ada list mata kuliah yang disediakan oleh ISMA di websitenya. Namun ternyata setelah kami award di University of Leeds diterima,
kami bisa mengubah ulang mata kuliah kita dan dikasih ada katalog mata kuliah yang kita bisa ambil gitu. Kalau nggak salah kemarin itu karena ada beberapa mata kuliah yang jadwalnya diganti dan sebagainya. Jadi kita semua punya kebebasan untuk milih mata kuliah dari fakultas-fakultas lain, itu ada beratus-ratus gitu. Ya, jadi itu yang bagus tentang University of Leeds. Terus juga society sama organisasi-organisasinya itu banyak banget ya, dari olahraganya juga sangat beragam, dari seninya, performing arts, terus akademis gitu. Itu bisa cek di websitenya Leeds University Union, di Engage, itu ada listnya kalau misalnya kalian kepo. Terus juga kampusnya sendiri itu tempatnya enak banget, bangunan-bangunannya, arsitekturnya bagus gitu ya. Terus ada University Union, tempat di mana mahasiswa bisa datang untuk belanja atau untuk ngerjain tugas, ada kafenya juga dan sebagainya. Perpustakaannya juga ada 3, dan kadang di musim kemarau sama winter kemarin itu ada ada kelinci gitu di sekitar kampus ya. Tapi ini nggak sekitar Univ doang sih, sebenarnya di Leeds-nya sendiri itu banyak gitu di taman-taman. Terus kalau misalnya kita akomodasinya di akomodasi kampus, itu juga dapat free gym membership. Itu. Nah, kalau untuk yang penasaran sama akomodasinya sendiri di Leeds itu, waktu itu awardees dikasih beberapa pilihan, tapi kita milih yang sesuai dengan budget ya yang dikasih oleh ISMA, dan juga strategis gitu. Dan ini salah satunya itu Henry Price Residence. Ini kita shared bathroom, tapi cuma sama satu orang lain gitu, jadi tetap aja merasa kayak en suite sebenarnya. Terus kitchennya juga sharing. Terus plusnya ini itu semua orangnya friendly banget yang di dalam blok itu, jadi kita bisa langsung berbaur gitu sama orang-orang lokal sana, sama mahasiswa University of Leeds-nya sendiri, karena kita bakal tinggal sama orang-orang mahasiswa-mahasiswa lain yang lokal di sana maupun internasional juga. Nah, ini lokasinya juga on campus. Terus ini ada foto di belakang akomodasinya sendiri pas lagi turun salju itu. Nah, ini mata kuliah yang aku ambil, ada Studio Practice for Incoming Study Abroad Students. Ini tuh mata kuliah kayak studio seni gitu ya. Jadi kerjaannya kita dikasih studio sama university-nya itu. Kita dikasih ruangan untuk berkarya. Lalu target kita untuk 1 semester itu hanya refining our art practice gitu loh, menemukan tujuan dalam berkesenian, terus melatihnya gitu. Nah, ini tuh karena mata kuliah praktek, jadi dapat 40 kredit. Ini lumayan tinggi, karena yang lain biasanya cuma 10 atau 20. Oh ya, untuk kreditnya sendiri ini maksimal 60 kredit diambil atau setara sama 3-4 mata kuliah. Kalau dikonversi nanti jadi 20 SKS ya sama ISMA-nya. Terus ini course kedua yang aku ambil itu Starting Your Own Business, karena aku emang dari dulu sangat tertarik ya sama bisnis sebenarnya selain di seni gitu. Jadi aku ngambil ini juga. Dan ini selama 1 semester itu lebih ke researching a brand new business idea. Jadi kita disuruh untuk memikirkan suatu ide bisnis yang original, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, and then we make laporan dari ide bisnis tersebut, sekitar waktu itu 2.500 kata, lalu dikumpulkan di akhir semester. Nah, enak dan bedanya dari kuliah di Inggris ini daripada di Indonesia ya, aku nemuinnya bahwa tugas mingguan itu sangat jarang ya. Yang ada itu yang banyak reading. Nah, reading dari jurnal itu masing-masing courses bakal ngasih list gitu. PR kita minggu itu cuma untuk membaca gitu. Nanti biar di pertemuan selanjutnya kita juga bisa ngerti apa yang dibahas. Tapi kalau misalnya assignment kayak gitu, itu biasanya cuma ada di akhir semester gitu. Oh ya, terus yang terakhir ini course yang aku ambil itu Introduction to Psychology. Nah, ini cuma mempelajari basic-basic psikologi, jadi belum terlalu rumit, masih bisa dimengerti untuk
aku sendiri yang belum pernah belajar gitu tentang psikologi, cuman tertarik. Nah, untuk gaya perkuliahannya ini Leeds sendiri udah online dan offline. Jadi beberapa kelas itu ada yang offline seperti ini studio udah pasti offline ya. Lalu starting your own business itu 2 minggu sekali ada yang namanya workshop. Jadi kita bisa ketemu sama mahasiswa-mahasiswa lain yang ngambil mata kuliah ini. Terus ada lecturer yang akan ngasih, bukan lecture sih, ini lebih gaya belajarnya lebih interaktif kalau workshop itu. Terus kalau misalnya lecture itu baru kayak dosen ngasih materi, dan itu biasanya online ya, di online learningnya Leeds, yaitu Minerva, website Minerva. Untuk introduction to psychology sendiri ini itu masih full online, jadi sistemnya pre-recorded lectures yang udah ada di Minerva dan diterbitkan kayak minggu courses itu. Jadi sebenarnya kita nggak harus nonton lecture tersebut pada jadwal yang tetap gitu. Kita kalau agak fleksibel kalau ini, jadi kita bisa nonton pas kita lagi luang aja gitu. Nah, ini ada beberapa foto untuk studio practice aku ya. Ini ruangan studionya di University of Leeds sendiri. Ini ada karya teman-teman yang satu studio sama aku. Terus ini ada karya aku sendiri sama di sana. Nah, lalu untuk tentang Leeds-nya ini, Leeds sendiri itu sebuah kota yang ramah mahasiswa banget ya. Ibaratnya juga kayak Jogja sih sebenarnya di Indonesia. Jadi banyak univ yang ada di Leeds ini. Terus juga biaya hidupnya itu nggak semahal di London, dan banyak juga hal-hal yang kita bisa lakukan di Leeds, seperti ada museum-museum dan galeri. Ya di sini aku udah sebutin. Lalu juga city center-nya itu sangat lumayan dekat ya dengan universitasnya, jadi kebanyakan kita di sana transportasinya itu jalan. Kalau enggak naik bis. Nah, kalau jalan paling cuma 15 menit gitu nyampe ke city center, dan di sana udah banyak pertokoan, lalu bangunan-bangunan. Pokoknya untuk sightseeing itu enak juga di city center. Nah, ini juga beberapa foto yang ada di Leeds. Ini waktu acara Leeds Light Night. Terus ini juga gedung kotanya ya, town hall-nya. Terus di sebelah kota, satu sisi kota lainnya itu juga ada kayak dock-nya gitu, lalu ada sungai di tengah-tengahnya. Terus ini salah satu museum yang paling terkenal di Leeds, yaitu Royal Armouries Museum. Dan ini sendiri foto di Univ of Leeds-nya, ini Business School. Ini juga gereja di dekat Univ gitu. Nah, untuk United Kingdom sendiri, karena kan kalau kita lagi ISMA di sini kan sebenarnya bukan hanya untuk belajar ya. Ya belajar juga penting, tapi kita harus tahu kalau kita di situ itu waktunya terbatas. Jadi kalau bisa kita maksimalkan gitu untuk melihat tempat-tempat baru juga, untuk engage sama local community yang di sana. Dan ini beberapa tempat yang udah aku kunjungin di sana, sama di sana. Salah satunya Edinburgh, itu di Scotland. Waktu itu kami semua were di Leeds, naik kereta ke sana, terus stay di backpacker hostel gitu ya. Ini kotanya sangat bagus ya, kayak beda vibes-nya sama Leeds. Kalau Leeds tuh masih kayak modern gitu, tapi kalau Edinburgh rasanya kita benar-benar di Eropa gitu, kayak dari bangunannya, terus ada Old Town-nya juga. Lalu saat di Edinburgh kami juga ikut sebuah tour alamnya Scotland ya, namanya ke Scottish Highlands. Nah, ini tuh termasuk ke, kalau kalian tahu ada Loch Ness, itu kita juga mengunjungi itu pas di sana. Dan ini highlight, mungkin bisa dibilang salah satu highlight pas aku di Inggris gitu. Terus Liverpool itu juga wajib, kalau yang suka musik-musik Inggris ini tuh banyak hometown-nya legend-legend musisi dari Inggris ya, ada Museum Beatles, ada galeri-galeri seni juga. Terus yang suka bola pasti harus lihat juga Anfield Stadium, terus atau nggak ke Manchester dan stadium lain. London ini juga ya masa di Inggris nggak ke London gitu kan ibaratnya.
Ini ibu kotanya Inggris dan semua tempat-tempat ikoniknya ada di situ. Lalu aku juga sempat ke Warner Bros. Harry Potter Studio. Itu juga suatu pengalaman yang sangat wow gitu ya. Jadi kayak nggak bakal mungkin ada kesempatan lagi. Jadi pas di sana aku menyempatkan diri. Terus York. Nah, York sendiri ini terletaknya nggak terlalu jauh dari Leeds, cuman 30 menit lewat kereta, tapi ini sebuah kota kecil yang enak banget gitu, kayak picturesque and very aesthetic. Terus kalau misalnya mau afternoon tea gitu, bisa ke York. Banyak juga museum-museum, pokoknya juga perlulah ke sana kalau misalnya kalian di Leeds. Atau mungkin ISMA juga ada kan, ISMA Edinburgh, ada yang di Liverpool sama York juga, London pun ada, Sussex. Ini beberapa foto-foto pengalamanku di sana. Ini yang di York, terus ini Scotland, ini juga di Loch Ness, ini Knaresborough, London, Harry Potter, dan lain-lain. Nah, untuk pengalaman aku sendiri di sana itu culture shocknya ya mungkin yang ada itu pertama ya udah pasti udara gitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan dinginnya di sana. Kadang aku biasanya karena di sana kan pas autumn sama winter ya, jadi itu sekitar 3-4 layer pakaiannya kalau mau keluar. Dan juga untungnya di dalam akomodasi ada heater. Jadi itu bisa survive lah pokoknya. Sebenarnya once you get used to it, it's not that bad. Cuman mungkin pas datang aja yang agak shock. Lalu di sana itu tadi banyak jalan ya, jadi sebenarnya lebih sehat. Jarang sekali nggak pernah ada motor di sana. Mobil pun kayak untuk mahasiswa itu juga jarang. Jadi sebenarnya lewat transportasi itu dari bis dan kereta lalu jalan. Terus juga orang-orangnya friendly banget, jadi nggak perlu khawatir sih tentang itu. Pasti gampang berbaur. Aku pun di sana untuk organisasinya aku ikut ini ada event yang diadakan setiap hari Senin namanya Global Cafe. Jadi itu kita semua dapat kumpul di University Union, terus disediain teh, ada snack, itu untuk bertemu sama anak-anak internasional lainnya, terus to converse and socialize gitu. Jadi kita bertemu orang-orang dari background macam-macam, ada yang dari Prancis, ada yang dari India, dan dari situ kita bisa berteman dan melihat budaya mereka tuh seperti apa gitu, dan juga memperkenalkan budaya Indonesia ke mereka. Lalu juga di awal-awal semester itu banyak namanya Give It a Go untuk society-nya. Jadi itu kayak sesi pertama yang kita bisa ikutin, kayak trial gitu, itu kayak gratis. Soalnya kebanyakan klub sama society-nya di situ sebenarnya bayar ya, kayak membership-nya. Tapi kalau kita ikut Give It a Go itu gratis. Jadi ya itu sebuah kesempatan juga untuk yang mau nambah pengalaman. Aku sendiri ikutnya Art Society of course. Terus tapi di sana ada banyak deh. Pokoknya kalau mau cek bisa langsung di websitenya LUU. Lalu manfaat-manfaat yang aku dapetin dari ISMA tentu banyak banget ya. Pertama, ini membuka aku ke sebuah perspektif baru gitu. Karena selama di Indonesia kan gaya belajarnya kita sangat berbeda gitu. Ternyata pas di Inggris tuh, oh ternyata bisa ya belajar tuh kayak gini. Ternyata nggak harus soal gitu. Kita bisa learning through reading, terus juga through mungkin bisa dibilang kayak kelasnya itu lebih interaktif gitu ya dari yang di Indonesia. Jadi kita semua sering berdiskusi dengan satu sama lain, terus dengan dosennya juga nggak ada yang ragu-ragu untuk bertanya atau berdebat bahkan. Terus kuliah seni di sini di Inggris maksudnya juga sangat beda dengan kuliah seni yang di universitas saya. Jadi itu membuka mata sekali sebenarnya. Terus udah gitu kita juga ketemu kan dari orang-orang dari berbagai macam negara. Karena Leeds sendiri itu lumayan banyak kayak international student-nya. Jadi kita nggak cuma ketemu orang Inggris doang. Kita ketemu dari budaya-budaya lain dan itu sangat valuable gitu untuk
to learn about their culture as well. Terus nggak cuman itu, kita juga sangat jadi independen ya di sana. Beda sama Indonesia karena kita kan di sini oleh beasiswa gitu, budget kita juga terbatas, kita nggak bisa keluar setiap hari makan di luar dan lain-lain. Jadi aku di sana juga belajar masak dengan dengan bahan-bahan yang ada, karena tentunya kan berbeda gitu dari Indonesia dan di sana gitu. Terus juga keluar dari zona nyaman karena kita ketemu banyak orang baru, kita harus memaksimalkan diri saat di sana untuk mengikuti berbagai kegiatan. Terus juga pengalaman academic environment yang tadi aku bilang itu juga sangat berbeda, dan itu ngaruh sampai sekarang gitu mindset yang dibawa dari sana. Terus kita juga punya kesempatan kan untuk belajar minat-minat kita di luar jurusan yang sekarang gitu. Jadi kalau selama ini kita di Indonesia itu nggak punya waktu mungkin ya karena sibuk sama kuliah, jadi kita fokusnya cuma tentang hal itu. Nah di sini itu kita jadi bisa menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru dan skill baru juga. Lalu yang terakhir ini aku dapat banyak teman baru dari sana yang kayaknya itu teman untuk selamanya sih. Sampai sekarang kita masih sering ngobrol dan connect gitu via social media karena udah zaman digital kayak gini, jadi gampang ya untuk keep the connection gitu. Terus memori-memori yang ada itu gak bakal terlupakan sih. Pokoknya ini pengalaman yang sangat berharga gitu ya dan seru dan bakal meng-shape kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Itu terakhir dan terima kasih semuanya untuk udah dikasih kesempatan untuk sharing hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Najah telah berbagi pengalamannya kepada kita. Di sesi kali ini kita juga membuka sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi untuk para mahasiswa nih, pada future awardees yang mau bertanya boleh silahkan aktifkan mikrofonnya atau boleh nih pakai fitur chat Zoom chat. Atau bisa juga pakai Q&A box yang ada di Instagram. Jadi kita bisa nih, ada banyak cara. Tuh. Boleh silakan. Mungkin screen-nya nggak usah nggak usah dicopot dulu aja, di share aja tetap. Oh iya, oke. Biar kelihatan itu tampilannya. Yes. Mungkin yang boleh ditanyakan di bagian preparation ya tadi ya, tentang EPT, terus tentang apa namanya tadi essay ya, interview dulu ya, essay dulu ya, habis EPT dan essay dan interview. Boleh mungkin teman-teman nanya sama Kak Najah, karena sepanjang pengetahuan saya kemarin mahasiswa banyak yang Duolingo ya pakainya ya, tidak pakai IELTS dan bukan TOEFL IBT juga ya. Ya boleh, silakan ditanyakan. Kan belum berubah ya, masih sama ya, apa namanya seleksinya ya, ini ya EPT dulu untuk gitu ya. Untuk tahun lalu TOEFL IPT masih bisa, tapi enggak, jadi bisa, mungkin daripada pindah ke Duolingo English Test itu. Cuman kalau untuk Duolingo sendiri itu enggak semua universitas nerima, jadi kita juga harus lihat gitu universitas mana yang kita pengenin. Terus ya. Itu lihatnya di webnya universitasnya atau di web ISMA-nya? Di web ISMA-nya udah lengkap itu semua di web ketentuan. Iya. Oke. Yes, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan. Mau nanya dong? Iya, gimana? Bukan ke arah esainya sih, tapi ke arah interviewnya. Kalau pas preparation-nya itu, interviewnya tuh ditanyanya itu apa aja ya, Kak? Makasih. Preparation buat interviewnya kayak gimana?
enggak, pas interviewnya itu biasanya apa aja yang ditanyain gitu? Oh, pertanyaan-pertanyaannya ya. Sebentar, sebenarnya ada list pertanyaan sih kemarin yang aku sempat bikin. Aku cari dulu ya, mungkin nanti mungkin aku bisa share. Kemarin itu banyak tentang sebenarnya esai sih yang paling banyak ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita tulis di esai itu sendiri. Interviewnya, jangan kita udah ngomong di esai satu hal terus di interviewnya malah lain hal. Terus ini dia. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan juga berhubungan tentang CV kita. Tapi aku kurang tahu ya, soalnya tahun ini kan nggak harus menyertakan CV ya kalau nggak salah. Tapi kalau tahun lalu begitu. Terus juga tentang our strength and weakness. Terus kenapa kita pantas untuk dapetin beasiswa ini, goal kita ke depannya, terus kenapa kita milih universitas yang kita pilih, terus mata kuliah apa yang kita pilih dan kenapa, terus apa kegiatan-kegiatan yang kita mau actively involved in gitu pas di sana. Terus ditanya juga tentang achievement. Ini nggak semuanya ditanya ya, ini cuma beberapa possible pertanyaan. Karena setiap interviewer itu bakal beda pertanyaannya, gitu, nggak semuanya sama. Terus juga cara kita membagikan budaya Indonesia di sana itu kayak gimana, cara nge-spread it around. Terus apa yang akan kita give back to ISMA gitu pas sudah selesai program tersebut. Ya itu beberapa dari possible pertanyaan saat interview sih. Tapi paling cuma ditanya sekitar 4 atau 5. Kemarin interviewnya sendiri juga nggak tegang gitu loh, kayak interviewernya juga baik dan nanya juga background kita gitu. Kita harus ceritain tentang diri kita sendiri. Ya, begitu deh. Semoga menjawab. Oke, makasih Kak Naja. Sama-sama. Mau bertanya dong, seperti yang udah diketahui tadi, kalau misalkan Naja ini banyak banget achievement-nya. Dan di esai ISMA itu kan ada yang ngejabarin your achievement, itu kakak tulis semua your achievement or something or one yang paling punya cerita gitu atau yang punya kesan tersendiri pas di esai. Aku pilih untuk menceritakan kalau nggak salah 1 apa 2 gitu ya, 2 atau 3. Enggak semuanya aku ceritain. Jadi aku pilih yang paling berkesan dan yang paling achievement yang paling berharga gitulah aku ceritain. Dan juga note ya untuk semuanya, achievement di sini walaupun disebut academic achievement tapi nggak selalu harus dalam bentuk misalnya lomba atau achievement ya certificate atau seperti itu bisa jadi tentang kayak misalnya proses kita gitu, proses pembelajaran kita yang tadinya kita tidak pede dalam suatu mata kuliah, terus kita juga kurang gitu di bidang itu, terus proses kita bagaimana kita akhirnya bisa menjadi lebih baik dalam bidang tersebut gitu, dan akhirnya tidak seburuk yang dulu gitu. Itu bisa dibuat bisa disebut sebuah achievement gitu. Jadi tergantung juga cara kita nulis esai tersebut. Nggak melulu harus tentang lomba gitu. Misalnya kita overcome one of our biggest misalnya fears or something like that. Pokoknya masih di ranah kuliah gitu atau di ranah ekstrakurikuler organisasi, itu masih bisa untuk ditaruh di esainya. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin saya mau bertanya sedikit tentang pemilihan kursus tadi ya Naja ya. Yang tadi milih 3 kursus yang justru kalau saya perhatikan kursus yang pertama tuh
dekat dengan disiplin ilmu yang sedang Najah tekuni sekarang ya. Tapi yang dua berbeda jauh. Itu ada bimbingan dari dosen PA di isinya, atau Najah bebas memilih sendiri, atau kemudian diarahkan oleh pihak leads-nya? Kalau kemarin kita semua wordlist-nya bebas memilih sendiri sih, nggak ada yang konsultasi ke dosen pembimbing atau gimana. Yang penting kalau nggak salah dari ISMA-nya sendiri itu bilang dalam memilih mata kuliah itu harus sejalan dengan visi misi mereka gitu loh, dengan tujuan mereka ngirimin kita ke sana itu gimana. Jadi yang penting ya itu sih. Mungkin juga nggak bisa yang terlalu jauh melintir dari dari jurusan kita, misalnya kita jurusan sastra gitu terus ngambil tentang kimia atau apa yang sudah advance gitu, pas di sana itu harus sudah punya basicnya. Mungkin itu juga suatu yang ya not wise to do gitu. Tapi untuk pemilihannya sendiri kemarin tidak ada kayak bimbingan dari ISMA maupun universitas gitu. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Iya, silakan, masih dibuka pertanyaannya. Yang kembali diingatkan bahwa yang bertanya boleh nih langsung open mic, dan kalau nggak bisa juga lewat Zoom chat, dan juga bisa lewat Instagram di question box di english.uai. Tuh. Kan tadi kita juga udah lihat ya bahwa selama Kak Najah di University of Leeds nggak hanya belajar tapi juga jalan-jalan tuh, dan bahwa kita tahu semua bahwa ISMA itu fully funded dari pemerintah ya Kak. Iya. Menurut Kak Najah, saya punya pertanyaan nih, boleh kan nanya juga ya? Ya boleh lah. Kalau misalnya kita nanti udah keterima, kan kita dapat tuh dananya dari pemerintah. Nah, Kak Najah punya tips nggak sih untuk sebagai mahasiswa nih, apalagi saya yang belum pernah belajar di luar negeri sama sekali, pasti kan pengen belajar, juga pengen explore nih selagi masih di luar negeri. Itu ada tipsnya nggak sih Kak untuk kita supaya kita tuh bisa dari keuangan kita nih nggak boros gitu? Oh iya. Aku di sana juga sering mikirin itu sebenarnya, karena takutnya ya sebenarnya nggak mungkin sih kehabisan duit itu nggak mungkin, karena ISMA-nya sendiri ngasih lebih untuk make sure kita bakal aman di sana gitu. Jadi untuk saving tips itu pertama aku menggunakan aplikasi pencatatan keuangan gitu, kayak money manager gitu. Jadi setiap ada pengeluaran aku catat di situ. Dan ini berguna karena misalnya kita belanja nih di suatu tempat, terus udah tuh kita catat. Terus lain kali kita belanja di lain tempat dan harganya tuh berbeda. Kita jadi tahu nanti di catatan itu di mana tempat yang lebih murah gitu kalau mau beli ini. Gitu, itu berguna. Terus biar kita juga tahu gitu uang kita tuh sama ini kemana. Misalnya tiba-tiba boros gitu kan, kita ada catatan keuangannya. Selain itu yang paling berguna sih sebenarnya untuk cook your own food ya. Aku di sana mungkin kalau makan di luar itu cuma 1-2 kali seminggu. Tapi sebenarnya ini nggak sebuah tantangan yang begitu besar sih, soalnya kitchen akomodasi di sana sendiri itu sudah sangat lengkap ya fasilitasnya. Ada oven, microwave, terus kompor sendiri, dan makanan-makanan western sana itu banyak juga yang tinggal kita masukin oven jadi, terus masukin microwave jadi gitu. Itu banyak banget pilihannya kalau misalnya emang males. Tapi ya itu sih, jadi lebih memudahkan kita, kayak kalau sayuran-sayuran itu bisa beli yang frozen terus di microwave, jadi sangat student friendly ya. So I don't think nggak ada alasan untuk nggak masak sih sebenarnya. Tapi kalau mau juga bisa beli Indomie. Di sana juga tersedia di mana-mana. Terus satu hal lain itu tentang transportasi. Nah, ini untuk di Inggris sendiri ya. Untuk kalau kita misalnya masih tetap nih mau jalan-jalan kemana gitu, pasti akan sering menggunakan kereta. Dan di sana itu ada sendiri namanya rail card.
Jadi itu kalau kita beli dan menggunakan rail card, setiap kita beli tiket kereta itu bakal dipotong 1/3 dari harganya. Jadi itu sangat membantu buat saving. Belinya waktu itu sekitar 30 pounds, tapi kita bisa sampai kalau sering banget dipakai itu bakal sangat berguna. Jadi itu rekomendasi ya untuk dipakai. Lalu perbanyak jalan sih kemana-mana, soalnya kan ya sekalian gitu kan, kalau di sana trotoarnya juga enak gitu, beda sama Indonesia, udaranya pun nggak panas, nggak humid, nggak ada debu, jadi nggak ada alasan untuk nggak jalan, sambil lihat-lihat kota juga, itu jadi suatu hal yang menyenangkan sebenarnya. Terus itu aja sih kayaknya yang bisa aku kasih. Oke, baik. Makasih banyak ya Kak Naja. Itu jadi membuka wawasan kita nih para future awardees. Amin, dalam nanti ketika kita mau apply ke program ISMA tahun 2022. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Naja yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berbagi pengalamannya selama menjadi awardee di ISMA di University of Leeds pada tahun 2021. Baik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada para hadirin untuk menyalakan kamera Zoom dan minta tolong kepada Kak Farhan, admin English UAI, untuk take a screenshot. Terima kasih kepada narasumber, Kak Naja. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, dan seluruh dosen Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah menyempatkan hadir, dan juga kepada para mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Al-Azhar Indonesia, calon awardees tahun 2022 pada program ISMA. Terima kasih para panitia tugas, menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. May peace be upon us all. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Naja. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, silakan boleh live. Terima kasih Kak. Sampai jumpa lagi. Baik, Miss.